Salam Rahayu, ketemu lagi dengan Kang Surya Lawu. Di video ini saya akan membahas kembali kenapa orang Jawa sering memberi sesaji atau sesajen kepada alam seperti pohon, gunung, tanah, air, dan mengkeramatkan tempat-tempat tersebut. Sebelum pembahasan kita mulai, jangan lupa like, subscribe-nya, serta ditunggu komen-komennya di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menambah pengetahuan satu dengan lainnya. Jadi gini teman-teman, kenapa orang Jawa dulu menjadikan budaya sesaji, jadi memberi sesaji kepada alam? Sebenarnya tujuannya tidak menyembah kepada yang di hadapannya seperti batu, gunung, pohon atau lain sebagainya, tidak menyembah ke benda tersebut. Karena orang Jawa dulu, leluhur kita dulu meyakini bahwa dari benda-benda tersebut mereka bisa hidup. Seperti halnya pohon bisa untuk buat rumah, batu sebagai pondasi, sebagai mata pencarian, tanah, air sebagai penghidupan, dan gunung di samping gunung bisa memberi bencana, juga bisa memberi penghidupan untuk masyarakat. Makanya dengan cara memberi sesaji, sebenarnya mereka ingin menyampaikan rasa bersyukur mereka karena sudah diberi penghidupan dari alam tersebut dengan memberi sesaji. Walaupun ditinggalkan sesaji ini nanti juga bisa dimakan hewan, toh akhirnya juga kembali ke tanah. Jadi tidak ada sia-sia. Jadi tata cara leluhur kita mengucapkan rasa syukur itu dengan cara memberi. Kita diberi alam dan kita memberi kepada alam sebagai wujud rasa syukur kita. Seperti larungan di laut, itu juga mewujudkan rasa syukur kita kepada laut yang sudah memberi penghidupan kepada para nelayan. Makanya dibuatkan acara larungan sesaji. Sesaji yang dilarung pun kan akhirnya juga dimakan juga oleh ikan-ikan yang ada di laut. Jadi ikan memberi makan kepada kita, kita pun juga memberi kepada hewan di laut gitu. Jadi kalau dibilang musyrik, sirik dan musyriknya itu di mana, kan kita harus berpikir kembali. Kalau semacam dupa, kemenyan itu hanya bentuk wewangian saja. Itu pun tidak akan mengundang apa-apa kalau hanya dinyalakan, itu bukan kemusyrikan, itu tidak mengundang apa. Jadi intinya apapun sesajennya, apapun yang dinyalakan itu dupa atau entah apa, kan yang penting itu doa, niat kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang orang hanya memandang tapi tidak mau tahu niat seseorang melakukan kegiatan tersebut, makanya akhirnya saling menyalahkan. Karena dari sesaji juga itu mengandung makna yang dalam. Seperti dupa itu bersyukur kepada angin. Bunga, dari bunga saja itu sudah mengandung pelajaran hidup yang sangat dalam. Seperti mawar, kita harus bisa berkumpul dimanapun kita berada. Mawar, makanya mawarno-warno, tetap wangi. Kita berkumpul di mana saja, yang penting kita menyebarkan kebaikan. Seperti kantil, ilmu itu akan bermanfaat bila dilakukan, dilaksanakan, bukan dicari saja. Nanti laku tak caku mantil, itu ilmu.
Kenongo itu mengenang para leluhur-leluhur yang sudah tidak ada. Tanpa leluhur kita juga tidak ada di dunia ini. Jadi banyak pesannya dari sebuah sesaji. Seperti cok bakal itu berisi bumbu-bumbu dapur. Kalau dibilang itu isinya dunia, kalau orang isinya dunia itu ada di cok bakal itu. Makanya dikasih nama cok bakal, yaitu bibit kehidupan. Jadi teman-teman, sebelum kita menyalahkan adat budaya, kita resapi dulu apa makna yang terkandung di dalamnya, kepada siapa dia meminta, kepada siapa dia memuja, dan kepada siapa dia bersyukur. Doa yang terkandung di dalamnya gimana, itu baru kita ngomong. Kalau bukan orang Jawa, lalu siapa lagi yang akan mengembangkan budaya Jawa? Orang luar aja ke sini, datang ke candi. Selain dia ingin refreshing, dia itu melakukan penelitian. Banyak penelitian dilakukan di Nusantara ini, di Indonesia ini. Dari penelitian itu mereka tahu ilmu pengetahuan dulu seperti apa. Kalau kita ngomong kafir atau musyrik datang ke tempat seperti itu, kita tidak akan mengetahui teknologi leluhur kita dulu seperti apa, bagaimana cara dia membuatnya, cara membuat Prambanan itu bagaimana, Borobudur itu bagaimana. Itu bukan jin setan yang membuat, itu teknologi. Kalau kita tidak mau belajar di situ, kita akan tetap terbawa angan-angan, berharap tidak mau belajar, berpikir mudahnya saja. Dan di Prambanan 1 malam dibikin jadi, bukan 1 malam, itu lama, dan teknologinya pun juga canggih. Kalau tidak canggih tidak bisa membuat candi semegah itu. Makanya kalau kita harus bangga dengan adat budaya kita sendiri, karena ini jati diri kita. Bolehlah kita meyakini keyakinan dari luar, tapi jati diri itu jangan sampai goyah. Kita memakai baju, tapi jangan lupa badan kita sendiri. Jadi kita yang bersih itu sebenarnya, yang seharusnya bersih itu badannya, bukan baju. Kalau baju kotor, badannya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, mau pakai apapun juga baik. Ini hanya untuk renungan, bukan untuk perdebatan. Semoga saja penerus-penerus tanah Jawa, orang-orang Jawa yang dulu mampu membuat peradaban yang luar biasa, ini bisa muncul kembali, bisa mengharumkan nama Nusantara kembali dengan adat budayanya, bisa menelaah, bisa mengkaji kembali peninggalan-peninggalan luhurnya, dan mengenalkan kembali ke masyarakat. Jangan malu menjadi orang Nusantara, karena kita memiliki budaya yang sangat luhur. Bahkan zaman dulu sudah tenar, sudah mendunia. Untuk teman-teman semuanya, banyak bahan pertimbangan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya, share teman-teman lainnya. Ayolah kita ajak semua, kita kembangkan, kita boomingkan lagi, kita viralkan lagi budaya-budaya Nusantara. Kita kenalkan kembali ke negara-negara lainnya. Kita memiliki jati diri, kita memiliki ciri khas. Jangan sampai dipelajari orang lain ataupun diambil orang lain. Terima kasih dari saya, Surya Lahu. Semoga bermanfaat. Salam paseduluran, salam anak Nusantara, salam rahayu, rahayu.
Rahayu.